Injil yang ditulis Matius itu ditulis oleh Lewi, si pemungut cukai. Konteksnya adalah orang Yahudi. Makanya kalau Anda lihat, karena sasarannya orang Yahudi, banyak sekali kutipan ayat-ayat perjanjian lama. Karena pembacanya memang akrab dengan ayat-ayat perjanjian lama. Injil Markus ditulis oleh Markus. Markus itu bukan saksi mata, tetapi dia adalah juru bahasa Petrus, penerjemah Petrus. Ditulisnya di kota Roma. Karena itu di dalam Injil Markus sebenarnya dapat disebut Injil menurut kesaksian Petrus. Kalau Anda lihat sistematik Injil Markus, mulai dari pelayanan Yesus ketika dia dibaptis oleh Yohanes di Sungai Yordan yang dikenal proklamasi Yordan, dan urutan-urutannya sampai terakhir itu persis sama dengan urut-urutan khotbah Petrus di Kisah Rasul pasal 10. Karena memang itu Injil yang dijabarkan menurut saksi mata, yaitu Petrus. Injil Lukas ditulis setelah Injil yang lain, khususnya Injil Markus itu beredar. Dan karena itu Lukas menulisnya dengan sangat seksama, karena dia menghadapi audien yang sangat terpelajar, yaitu orang Yunani. Maka dikatakan, setelah aku menyelidiki dengan seksama segala peristiwa yang terjadi di antara kita, dari para saksi mata dan pelayan firman, maka aku ingin menuliskannya secara teratur bagimu. Lukas menulis dengan bahasa yang sangat ilmiah. Tetapi 3 Injil dari 1 mewakili Yahudi. Karena Yudaisme itu menjadi bangsa pilihan yang memiliki moralitas yang sekalipun bangsa kecil tapi bisa mempengaruhi dunia saat itu. Sampai-sampai seorang filosof yang namanya Seneca, orang Romawi, mengatakan, lihatlah saudaraku, lilin-lilin Sabat sekarang tidak hanya menyala di rumah-rumah orang Yahudi, tetapi sudah menyala di rumah-rumah kita orang Romawi. Kita harus berbuat agar wabah yang namanya Yudaisme tidak semakin menyebar begitu cepat, dan keyakinan-keyakinan mereka akan mengganggu dewa-dewa kita. Itulah pandangan seorang Seneca. Kemudian Markus ditulis singkat, karena audiennya orang Romawi. Romawi itu terkenal sebagai bangsa yang menaklukkan negara lain dengan kekuatan militer. Dan Anda tahu tentara itu maunya singkat, padat, jelas instruksinya. Sebab kalau instruksi tidak jelas, salah tembak. Anda melihat di sini tidak banyak ayat perjanjian lama yang dikutip. Yang ditekankan sejarah. Yang ditekankan sejarah mujizat. Mujizat karena apa? Dia ingin bukti nyata. Nah ini Injil Markus ini kalau sekarang golongan Pentakosta ini. Kalau Injil Matius golongan Ortodoks ini. Banyak bukti-buktinya, ya kan? Injil Lukas golongan orang-orang yang terpelajar. Yang mereka mempelajari Injil dengan sangat seksama dari data-data sejarah. Baru ketiga Injil tadi kan melihat Yesus dari bawah. Injil Matius mengawali dengan silsilahnya. Mengapa? Inilah silsilah Yesus Kristus, anak Daud, anak Ibrahim. Kenapa? Orang Yahudi itu memandang silsilah. Bahwa Mesias yang akan datang haruslah keturunan Daud dari benih Abraham. Maka ditulislah, inilah silsilah Yesus Kristus, anak Daud, anak Abraham. Pola pikir paradigmanya secara Yahudi. Injil Markus ditulis mulai dengan pembaptisan di Yordan. Injil Lukas ditulis dari bawah juga. Berita malaikat kepada Maria, berita malaikat kepada Elizabeth, berita Maria pada gembala. Ditulisnya teliti. Kemudian kelahiran Yesus. Setelah kelahiran Yesus umur 8 hari diserahkan ke bait Allah. Itu namanya Brit Milah. Yaitu perjanjian sunat umur 8 hari. Kemudian umur 12 tahun Bar Miswah. Di mana anak seorang Yahudi seharusnya dia mendapatkan pelajaran. Bukan hanya pelajaran menulis, tapi pelajaran agama. Taurat, Talmud. Baru nanti umur 30 tahun seorang Yahudi boleh mengajar di depan umum. Di antara rasul-rasul Yesus yang jumlahnya 12 itu, Yohanes adalah rasul yang tidak mati syahid. Dia bahkan dibiarkan atau diberi kesempatan hidup dalam usia yang cukup tua. Dia meninggal kira-kira umur 100 tahun di kota Efesus. Rasul Yohanes pula ini yang pernah dibuang di Pulau Patmos.
Dan di Pulau Patmos dia menulis kitab Wahyu yang menceritakan bagaimana penderitaan gereja saat itu oleh penganiayaan yang luar biasa kejamnya. Dan di akhir hidupnya Rasul Yohanes menghabiskan waktunya menjadi seorang pemimpin gereja di kota Efesus. Efesus adalah Turki sekarang ini. Dan di sanalah Rasul Yohanes menulis Injil Yohanes, surat 1 Yohanes, 2 Yohanes, dan 3 Yohanes. Konon Injil Yohanes dan ketiga surat Yohanes itu ditulis atas dorongan para murid-murid, dorongan para presbiter. Presbiter itu artinya para imam, para pendeta. Dorongan para murid-murid ini mengatakan, guru, sekarang ini kita telah terancam dengan munculnya ajaran sesat. Ajaran sesat itu yang disebut ajaran gnostik. Mumpung engkau sebagai saksi mata masih hidup, tuliskanlah sesuatu tentang memori-memori yang pernah engkau lalui bersama Yesus, Juru Selamat kita. Nah, inilah kemudian Rasul Yohanes menuliskan Injil-Injil, yang surat-surat dan satu Injil yang berisi tentang pandangan dia dari perspektif yang lebih dalam tentang siapa Kristus. Yohanes dituntut oleh para muridnya untuk menuliskan bukan sekedar Yesus dari bawah, dari orang tuanya, silsilahnya, pembaptisannya, berita pada gembala, penyunatannya, dibawa ke bait Allah, tetapi Yesus dari atas. Firman yang menjadi manusia, maka diawali dengan kata-kata, pada mulanya adalah firman. Dari atas kemudian diterangkan bagaimana karyanya ke bawah. Firman itu telah menjadi manusia dan tinggal di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Baru diceritakan pertemuannya dengan Yohanes, dengan murid-muridnya, tapi ajaran-ajarannya kebanyakan tidak ditulis oleh ketiga Injil yang lain. Jadi Injil ini mewakili 4 peradaban dunia saat itu. Dan hanya ada 4 Injil yang ada di bawah kolong langit. Tidak ada Injil yang lain. Ini perlu saya tekankan, karena sekarang ini banyak orang aneh-aneh yang mencoba memperkenalkan Injil Yudas, Injil Thomas. Nah, saudara-saudara, ajaran sesat apa yang dihadapi oleh Yohanes? Waktu itu ada pengajar yang namanya Kerintus, bukan Korintus, Kerintus. Ini seorang pengajar bid'ah gnostik. Nah, Anda mesti tanya kepada saya, Pak Bambang dari mana taunya? Dari sejarah. Sejarah ini yang nulis bukan orang tahun 1970. Yang nulis bukan Luther tahun 1600-an. Yang nulis ini Irenaeus. Irenaeus ini bukan Irenaeus Eskijan, bukan. Irenaeus muridnya Polikarpus, Polikarpus muridnya Yohanes. Jadi kalau berpikir itu secara historis. Sebab kalau Anda mengatakan, tadi malam saya mendapatkan wangsit pada Jumat Kliwon, itu mesti ngapusi. Bagaimana cek and rechecknya? Alkitab selalu mengajarkan kita cerdas. Kalau sesuatu itu benar, cek and recheck secara historis. Dan kalau Anda masih ragu juga, tanya kepada Roh Kudus. Begitu loh. Tapi mikir dulu baru ngomong. Mikir dulu baru nulis. Meneliti dulu baru merasa bisa. Sekarang ini kan banyak orang yang keminter. Orang yang sok tahu, artinya keminter itu. Pinter terus jadi keminter. Gede jadi gembede. Ini banyak orang seperti ini. Maka saya ingat apa yang dinasihatkan Pak Harto dulu. Ojo rumongso bisa, nanging bisa rumongso. Nah ini, sekarang petuah-petuah begini tidak banyak tahu karena semua orang sok tahu. Polikarpus itu murid Yohanes langsung. Dan bukan hanya kata orang tentang Polikarpus. Tetapi Polikarpus meninggalkan surat kiriman bagi kita. Tapi itu bukan Alkitab karena nggak ditulis oleh para rasul, ditulis oleh muridnya para rasul, namanya Polikarpus. Mungkin kita hanya mengenal yang namanya buku The Voice of Martyr, ya kan? Tetapi Anda tidak mengejar lebih lanjut. Kenapa Polikarpus, muridnya Yohanes, rela dihukum mati daripada menyangkal imannya?
Iman seperti apa yang memperkuat dia sehingga dia lebih baik mati ketimbang kehilangan Kristus? Itu tidak kita baca. Karena itu gereja sekarang kebanyakan ngutip, tapi terus jadi kemerti gitu loh. Kita mengenal cerita Polikarpus. Polikarpus itu diadili oleh seorang prokurator Romawi dan dikatakan, "Hai Polikarpus." Dia menjadi pemimpin gereja di Smyrna. Smyrna itu sekarang Izmir di Turki sekarang ini. Itu 7 jemaat dari kitab Wahyu itu sekarang namanya Izmir. Di Turki masih ada kota Izmir, Smyrna. Kalau kamu ingin terus hidup, kamu sangkal Yesus. Kamu sangkal Kristusmu itu. Dia sekalipun sudah tua, tetapi dengan tegar mengatakan, 86 tahun aku mengabdi dia, dan dia tidak pernah mengecewakan aku. Jikalau kematian ini memang pilihan bagiku, aku lebih baik mati daripada mengkhianati dia. Tetapi kita tidak membaca iman yang seperti apa, maka baca tulisan langsung Polikarpus. Ketika dia dibakar, dalam perapian itu dia berdoa, "Untuk inikah wahai Bapa Surgawi, aku memujimu di dalam nama imam besar yang kekal Yesus Kristus, yang berkuasa bersamamu dan bersama Roh Kudusmu sekarang dan sampai segala masa. Amin." Langsung mati. Berarti ajaran tentang Tritunggal, Bapa, Putra, dan Roh Kudus yang menerima kemuliaan dalam Allah yang satu, ini bukan sekedar muncul di Konsili Nisea. Banyak teolog-teolog sekarang yang mengatakan Injil Yohanes tidak mengajarkan Trinitas tapi Dwinitas, karena hanya menekankan keilahian Kristus dan keilahian Allah Bapa. Banyak yang begitu. Karena apa? Orang pinter tuh kalau nggak punya data, terus pinternya yang ditafsirkan apa? Ini maka saya mengajak saudara-saudara khususnya dari gereja barat untuk rendah hati. Mari kita belajar ke gereja timur. Di sana dokumen-dokumen tersimpan mulai dari tahun paling awal sampai detik ini. Dan inilah yang akhirnya bisa menjawab teologi-teologi yang tidak karu-karuan, yang sekarang sedang mengusut, membolak-balik ajaran yang benar dari gereja. Nah, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, termasuk ayat ini disalahgunakan. Orang yang menentang Tritunggal mengatakan, sesungguhnya ayat Tritunggal itu ayat sisipan. Tidak ada pada zaman para rasul Tritunggal. Dan salah satu bukti yang diajukan sebagai ayat sisipan, ini 1 Yohanes pasal 5 ayat 7. Coba kita baca. Sebab ada 3 yang memberi kesaksian, perhatikan. Ada kurung kotak buka, ya kan? Di dalam surga Bapa, Firman, dan Roh Kudus, dan ketiganya adalah satu. Dan 3 yang memberi kesaksian di bumi, kurung tutup kotak. Benar kan? Kenapa kok ada kurung tutupnya? Ini dalam teks bahasa aslinya tidak ada. Teks bahasa asli yang tertua tidak ada. Teks ini ditambahkan pada terjemahan Latin. Dan kemudian baru diangkat Erasmus, diakui sebagai teks Yunani. Ini sebuah penafsiran dari Injil Yohanes. Karena itu letaknya pun dalam tanda kurung. Banyak yang seperti doa Bapa kami itu hanya berakhir pada dan lepaskanlah kami dari yang jahat, titik. Lalu ada kurung, buka, karena engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa sampai dan kerajaan sampai selama-lamanya. Amin, kurung tutup. Itu sisipan, namanya doksologi. Sisipan itu bukan pemalsuan tapi penafsiran. Karena zaman dulu itu ayat-ayat angkanya ayat Alkitab itu belum ada. Maka kalau orang menafsirkan sesuatu itu ditaruh dengan huruf kursif yang berbeda. Artinya ini sisipan untuk menjelaskan makna. Tapi ini sisipan bukan pemalsuan. Ini penafsiran. Kenapa penafsiran? Waktu itu gereja menghadapi ajaran Gnostik Korintus. Rasul Yohanes ini kenapa disebut sebagai anak-anak Boanerges, artinya anak-anak guru. Kata orang Ambon kepala angin. Rasul Yohanes itu kepala angin. Orangnya itu kepala batu kalau untuk membela yang benar. Catatan Irenaeus berasal dari Polikarpus berasal dari Yohanes. Kenapa Yohanes disebut sebagai kepala angin? Kayak orang Ambon menyebut, suatu saat dia itu punya murid. Ini
data sejarah ini, tidak di Alkitab nggak ada, tapi meneguhkan Alkitab karena yang nulis generasi yang masih mengenal Yohanes. Yohanes itu punya seorang anak muda yang cerdas, pintar. Kemudian dia jadi muridnya, dibaptis di situ. Kemudian ditinggallah Rasul Yohanes pergi ke Yerusalem. Karena para rasul dulu selalu mengadakan koordinasi ke Yerusalem. Di sana ketemu Yakobus, Petrus, Yohanes karena soko guru jemaat. Nah, karena cukup lama ditinggal ke Yerusalem, sang pemuda yang saleh yang dibaptis oleh sang rasul ini akhirnya jatuh karena kekecewaan terhadap gereja. Saat itu jatuh menjadi kepala perampok. Nah, kemudian dia tanya kepada salah seorang dari pengurus gereja itu, mana si A, murid saya yang terkasih itu? Maaf guru, dia sudah mati. Mati? Di mana kuburannya? Dia lama ditanya, maksud saya mati, dia mati dari anugerah Tuhan. Sekarang dia menjadi kepala perampok, tinggal di hutan sebelah itu. Rasul Yohanes waktu sudah tua, dan dia mengatakan, saya mau menemui dia. Jangan, itu sangat bahaya. Kawanan perampok yang sangat bahaya. Dia tetap datang ke situ dan ditemui. Ketika melihat wajah gurunya, dia tidak mau menatap. Anakku, belum ada waktu yang terlambat bagimu. Guru, jangan lihat saya tidak pantas menerima engkau. Siapapun pantas, apalagi saya. Kristus yang sudah kau kianati pun tetap pantas engkau lihat apabila engkau mau bertobat. Kembalilah anakku. Dan orang ini menangis karena lihat orang tua dengan sisa-sisa tenaganya itu datang ke hutan, keroyo-royo katanya orang Jawa, hanya mau menemui seorang murid yang sedang jatuh tadi. Dan kemudian dia menyembah di kakinya Yohanes. Kamu bangkit. Dan mulai sekarang jangan kamu lakukan perbuatan ini lagi. Seluruh kawanan perampok itu bertobat menjadi pengikutnya. Inilah sekelumit cerita tentang bagaimana Rasul Yohanes yang sekarang menulis surat yang kita baca ini. Cerita yang kedua. Pada suatu hari Korintus penyesat itu, yang mengajarkan Yesus itu anak wajar dari Maria dengan Yusuf, bukan lahir dari seorang perawan. Yesus itu hanya seorang yang dilahirkan karena proses pembuahan seksual yang wajar antara Yusuf dan Maryam. Ini ajarannya Korintus. Dan Korintus mengatakan, Yesus tidak pernah menjadi manusia sepenuhnya. Dia hanya manusia semu. Kemudian ketika Korintus ini ditegur, kira-kira seperti ini. Hei Korintus, kamu ini jangan ngotot. Saksi mata yang lihat Yesus, itu tidak mengatakan seperti yang kamu ajarkan. Kok kamu mengajarkan seperti itu? Itu saksi matanya masih ada. Dia tidak mau peduli. Oh, saya tidak perlu saksi mata. Karena saya bisa langsung berhubungan dengan Tuhan. Dalam visi, dalam petunjuk khusus, yang lain tidak boleh berhubungan. Lah saksi mata aja masih ada, dia berani bantah begitu. Maka berlakulah firman, kalau kamu menolak, ditolak pewartaanmu, kebaskanlah debu dari muka rumahnya. Kan begitu kan pesan Kristus? Begitu juga Yohanes. Dia yang dipikir bukan lagi ngurusi satu orang yang gendeng itu, tidak. Tapi yang diurusi, umatnya harus diselamatkan. Maka ketika suatu hari Korintus ada di sebuah kamar mandi umum di kota Efesus, ini ceritanya Irenaeus ceritanya Polikarpus langsung. Dia mengatakan, anakku cepat keluar dari ruang itu. Kenapa wahai guru? Karena Korintus, si musuh kebenaran itu ada di dalamnya. Aku takut rumah itu akan roboh karena tidak mampu menahan kesesatannya. Coba bayangan, apa ya ada kira-kira rumah roboh karena ada orang sesat? Itu kan karena saking kuatnya dia memegang pengajaran rasuli, pengajaran Kristus itu sendiri. Itu gambaran tentang siapa Yohanes. Nah, bagaimana definisi kira-kira ajaran Korintus? Inilah yang ditekankan. Inilah dia yang telah datang dengan air dan darah. Apa artinya datang dari air? Artinya Kristus ketika dibaptiskan oleh Yohanes Pembaptis. Dia dibaptiskan, dilantik sebagai seorang yang akan menjadi sang Mesias. Bukan hanya dengan air, tetapi air dan darah. Yaitu saat Yesus mati di atas kayu salib. Itulah yang datang dengan air pada saat pembaptisan, datang dengan darah pada saat dia disalib. Artinya apa? Waktu itu ada ajaran kaum Gnostik. Ajaran itu begini bunyinya.
Korintus itu mengajarkan bahwa Yesus itu dihinggapi oleh roh besar yang namanya Kristus. Dan ini ajarannya kan sudah aneh-aneh. Wong Kristus itu kata kerja yang artinya diurapi. H Kristos, Ho Kristos atau H Masiah, dia yang diurapi, yang dilantik, yang ditentukan, yang dipastikan sebagai sang juru selamat. Kok bisa Kristus diartikan roh besar? Itu bahasa Ibrani dari mana itu? Roh besar itu datang hinggap di manusia Yesus pada saat pembaptisan. Pada saat Yesus disalibkan, roh itu keluar lagi. Nah, kristologi teh celup inilah yang dikritik oleh Yohanes. Jadi dia mengatakan seolah-olah Yesus itu baru Kristus pada saat dia dibaptis. Berkarya, setelah dia mati, disalibkan, rohnya keluar. Jadi baru dicelup, diangkat lagi. Kira-kira seperti ini kristologi teh celup yang diajarkan oleh Korintus, yang dikritik oleh Yohanes. Makanya ketika dia mengatakan dia yang datang dengan air, artinya Yesus itu Kristus, Isa itu adalah Al-Masih, baik saat dia dilahirkan, baik saat dia dibaptiskan, baik saat dia mati, dia tetap adalah Al-Masih. Maka orang Kristen banyak menggunakan simbol air kehidupan, simbol darah. Ketika Yesus mati ditombak ada air dan darah. Itu adalah simbol-simbol tentang pentingnya air, itu adalah sang firman. Darah itu adalah pengorbanan Kristus. Karena itu kalau Anda mengatakan darah Yesus berkuasa, bukan darah ndlewer itu berkuasa, bukan. Artinya apa? Bandingkan orang Kristen itu bagaimana? Kok darah kok ajaib? Darah kok ajaib? Coba bandingkan. Pada saat upacara bendera orang mengatakan marilah kita mengenang para pahlawan yang telah berjuang memerdekakan negeri ini, Indonesia merdeka ini, yang berjuang sampai titik darah yang penghabisan sehingga kita merdeka. Anda bisa membayangkan perjuangannya sampai mencapai kemerdekaan, atau yang Anda bayangkan darah ndlewer di pipi? Perjuangannya. Jadi ini kata Alkitab itu tidak bisa diterjemahkan harafiah. Loh, orang Kristen itu haus darah. Masa darah disebut di mana-mana? Bukan itu maksudnya. Setiap agama, keyakinan itu memiliki historical background. Ini yang dimaksud. Maka, nah saudara-saudara, sebab ada 3 yang memberi kesaksian, dan rohlah yang bersaksi bahwa roh itu adalah kebenaran. Jadi bukti fisiknya, Yesus tetap Kristus ketika dia dibaptis, Yesus tetap Kristus ketika dia bangkit di antara orang mati, dan secara rohani Roh Kuduslah yang menjadi saksi karena dia yang berbicara di hati kita. Jadi air menyaksikan, setiap orang melihat. Pada saat pembaptisan itu, Roh Kudus dalam bentuk burung merpati datang dan hinggap di atas kepala Yesus dan berkata, engkau anak yang kukasihi, kepadamulah aku berkenan. Itu kesaksian. Pada saat dia disalibkan, mengatakan langit terbelah, gempa bumi, dan orang-orang berkata, sungguh dia adalah anak Allah. Salib menyaksikan Yesus adalah Kristus. Baptis menyaksikan Yesus adalah Kristus. Dan apabila bukti fisik itu tidak cukup bagi Anda, Roh Kudus akan berbicara meyakinkan Anda. Itu yang dimaksudkan oleh Rasul Yohanes. Karena logika itu, maka dikatakan sebab ada 3 yang memberi kesaksian. Roh dan air dan darah, dan ketiganya adalah satu. Ini ayat aslinya. Kemudian para penyalin, karena waktu itu belum ada ayat, memahami seluruh kata-kata Yohanes dari ayat 6, firman yang jadi daging ayat 1, itu semua mengatakan seperti satunya Yesus ketika dia dibaptis, ketika dia disalib. Begitu juga satunya Yesus dengan Roh Kudus ketika Roh Klop memberi kesaksian yang sama. Begitu jugalah kesatuan Bapa, Putra, dan Roh Kudus adalah Allah yang satu. Bapa, Putra, dan Roh Kudus adalah Allah yang satu, seperti satunya pribadi Yesus ketika disaksikan melalui pembaptisan, melalui pengorbanan, dan melalui kesaksian Roh Kudus langsung. Jadi ini bukan pemalsuan. Tanpa sisipan ini pun Tritunggal, tetap Tritunggal. Nah ini,
Bayangkan kalau Anda tidak memahami kitab suci, konteks sejarahnya, arkeologi teksnya, kan terus jadi tidak karu-karuan, amburadul. Nah, itulah saudara-saudara, karena itu sekarang ini muncul banyak gerakan-gerakan yang karena fakta sejarah dari gereja barat tadi kosong, makanya terus muncul gerakan saksi Yehova, muncul gerakan Unitarian. Itu karena apa? Memahami Alkitab bukan dari budaya Yahudi setempat ini. Bukan dari konteks di mana Alkitab ditulis, tetapi dari budaya Koboi, dari budaya Batak, dari budaya Jawa. Itu salah. Bukan Jawa tidak benar, bukan Batak tidak benar. Tapi kalau faktanya terjadi di Israel, ya jangan berpikir secara bagong. Kalau terjadinya di Israel, ya jangan hanya berpikir secara paitua dari Ambon sana. Konteks sejarahnya harus dihormati. Anda boleh memberi Yesus baju orang Madura. Tapi ingat, Yesus tidak pernah mengatakan reng bine, joklah polah pada reng lake. Tidak pernah ada itu. Yesus berbicara dalam bahasa Ibrani, bahasa Aram, dan bahasa Yunani. Ini harus dilihat. Jadi kontekstualisasi itu ada batasnya. Kontekstualisasi untuk memahamkan kepada umat, tetapi bukan untuk menukar keasliannya. Nah ini karena itu, kalau dalam Alkitab dikatakan, dia adalah gambar Allah yang utama dari segala yang diciptakan. Yang sulung, yang lebih utama dari segala yang diciptakan. Itu dari Kolose pasal 1 ayat 15. Lalu penafsir saksi Yehova Unitarian mengatakan, loh, Alkitab sendiri mengatakan yang sulung kok. Berarti Yesus itu kan anak sulung. Kita ini adik-adiknya. Gitu loh. Dan karena Alkitab mengatakan yang sulung dari segala ciptaan, Yesus juga ciptaan kita. Ini ciptaan sesudah Yesus. Nah ini kalau memahami Alkitab menurut pola pikir Ontorjo. Karena apa? Kalau yang sulung dalam bahasa Jawa, Ontorjo itu anaknya Werkudara. Adiknya namanya Gatut Koco, adiknya lagi namanya Ontoseno. Itu lek pewayangan Jawa. Karena yang sulung itu dalam bahasa Jawa anak mbarep, Ontoseno anak ragil. Kalau Anda memahami Alkitab menurut pola pikirnya pewayangan Jawa, Anda bisa. Karena apa? Di Alkitab, kitab Kejadian pasal 25 itu bercerita tentang Yakob berebut hak kesulungan dengan Esau. Ayo, Anda menafsirkan Ontorjo, tidak ada itu berebut hak kesulungan. Sulung ya sulung kalau di Jawa. Kok bisa sulung diperebutkan? Karena apa? Faktanya kan Esau lebih lahir daripada Yakob lebih dulu. Anak kembar kan? Tapi yang keluar duluan kan Esau. Baru kemudian disusul Yakob. Sulung ya sulung itu kalau sulung dalam pengertian anak barep. Tapi bukan itu makna sulung bagi Alkitab. Sehingga ada yang menyebut berebut hak kesulungan. Bahasa Ibraninya bekor. Bahasa Yunaninya prototokos. Mengapa? Hak kesulungan itu dalam Alkitab tidak hanya berarti sulung secara waktu, anak barep, bukan itu. Tapi hak kesulungan memiliki 3 makna. Yang pertama, sulung keutamaan. Karena apa? Anak sulung memiliki hak 3. Pertama, dia berhak memimpin mezbah keluarga. 2, dia berhak menerima warisan 2 kali lipat. 3, yang lebih penting yang diperebutkan, dia berhak atas janji Abraham. Janji berkat Abraham. Maka diperebutkan hak kesulungan. Karena memang hukum di Yahudi saat itu seperti itu. Kalau kita membaca di Mazmur. Di kitab Mazmur, di sana ada ungkapan tentang Daud. Mazmur pasal 89 ayat 28. Aku akan menjadikan dia yang sulung, yang lebih tinggi dari raja-raja di bumi. Benarkah Daud itu anak sulung? Ayo sekarang. Daud bukan anak sulung. 1 Samuel 17 ayat 13-14 dikatakan kakaknya Daud yang pertama Eliab, kedua Aminadab, dan yang sama dan yang bungsu adalah Daud. Loh, Daud anak bungsu secara biologis, tetapi tidak bungsu secara keutamaan Allah. Karena dia yang sulung dalam pengertian yang utama. Terus kemudian orang-orang saksi Yehova, Unitarian, sok tahu aja mengkritik. Ini dalam teks bahasa aslinya tidak ada kata yang utama. Kenapa ditambahkan? Karena konteksnya, Bung. Bayati kitab itu ada konteksnya apa? Bukan hanya lihat seperti itu. Lah ini. Ini yang menafsirkan ayat-ayat Alkitab dalam konteks Ontorjo tadi saya katakan. Saya ingin memberikan rujukan sejarah yang kuat.
Saya ingin memberikan arkeologi teks kitab suci yang kuat agar kita seramah dengan setiap orang, tapi kita tidak kehilangan jati diri kita sebagai pengikut Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kita, dan itu dimungkinkan karena kita firman Tuhan tinggal dalam hati kita. Amin.